Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Febrianti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prakarya. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran pada kesempatan kali ini kita berdoa sejenak supaya kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Cukup. Saat ini negara kita tengah dilanda dengan wabah COVID-19. Oleh pemerintah kita dianjurkan untuk menerapkan social distancing, yaitu dengan cara di rumah saja dan menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, berbanyak minum air putih, berbanyak olahraga, dan juga dianjurkan untuk berjemur pada jam 10 pagi. Tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk kita tidak belajar, karena dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, kita dapat belajar dengan jarak jauh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perancangan produk kerajinan bahan keras dengan tujuan siswa mampu membuat produk kerajinan bahan keras sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ibu mau tanya, di sini adakah dari kalian yang suka menggambar? Menggambar itu merupakan hal yang menyenangkan, karena dengan menggambar kalian dapat menuangkan ide atau imajinasi atau suasana hati kalian dengan bebas, karena menggambar itu tidak ada yang salah. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai macam-macam teknik pengolahan bahan keras, kali ini kita akan belajar membuat produk kerajinan bahan keras. Tetapi sebelum membuat produk kerajinan bahan keras, sebelumnya kita membuat desain terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat sebuah produk, alangkah baiknya kita membuat rancangan terlebih dahulu supaya pada saat proses pembuatan kita tidak kebingungan. Nah, rancangan tersebut kita tuangkan, kita buat dalam bentuk gambar. Pada proses pembuatan produk kerajinan bahan keras ini, ibu minta kalian membuat produk yang unik. Yang dimaksud dengan unik itu adalah yang berbeda dengan yang lainnya, atau bisa juga dengan mengembangkan yang sudah ada. Jadi ibu harapkan produk kerajinan bahan kerasnya memiliki nilai keindahan dan juga memiliki nilai ergonomi atau kegunaan. Itu kalau yang produk kerajinan yang fungsional. Nah, ini ibu akan memberikan beberapa contoh produk kerajinan bahan keras yang simpel tetapi unik sehingga ketika orang melihat itu tertarik. Yang pertama, ini terbuat dari bambu. Ini bisa dimanfaatkan untuk pot bunga. Ini juga dari bambu yang sudah tidak dipakai kemudian disusun, kemudian dipakai untuk tempat serbaguna ini. Kemudian ini simpel sekali, hanya memakai satu bambu kemudian dibelah dan disusun, kemudian bisa digunakan sebagai tempat sikat. Kemudian ini ada kap lampu, ini juga sangat simpel tapi unik. Ini yang digunakan di akuarium itu, yang buat airnya itu kayak air terjun gitu. Kemudian ini ada mainan, ini juga dari bambu. Ini juga dari bambu, hanya dibelah dua sisi, kemudian bisa digunakan untuk menaruh buah. Ini akan lebih baik jika bambunya itu diwarnai. Kemudian ini juga ada tempat sendok, disusun sedemikian rupa. Kemudian ini simpel tetapi unik dan bisa juga digunakan sehingga menghemat biaya. Ini juga ada tempat buah. Kemudian selanjutnya dari bahan botol kaca ya. Ini sudah terpakai, kemudian dikasih air, ada tanah, kemudian ada tanaman. Ini bisa dimanfaatkan untuk hiasan. Ini juga kaleng botol yang bekas itu kemudian dicat, bisa dimanfaatkan untuk menaruh tempat pensil. Ini juga dicat warna-warni sehingga jadi cantik begitu ya. Kemudian ini ada bolam atau lampu bekas.
Ini juga bisa dimanfaatkan, dikasih air kemudian itu ada apa ya, benda-benda kecil gitu. Yang ini unik sekali. Ini juga sama, kemudian ini. Nah ini kan bisa memanfaatkan botol marjan atau sirup kayak gitu ya. Kemudian dicat dan dimasukkan lampu tembelan. Kalian pasti sudah tahu kan lampu tembelan. Ini bisa dimanfaatkan untuk lampu tidur. Ini juga, ini kayak yang tadi ya, warna-warni cantik, jadi cantik. Ini juga lampu tidur. Ini sebagai tempat yang tadi. Nah ini sebagai gelas, dicek. Kemudian ini juga bisa hiasan, ini dikasih bunga itu makin cantik. Kemudian ini ada dari kayu, kemudian di ranting-ranting kayu yang sudah tidak digunakan disusun untuk ini menaruh botol. Kemudian ini kayu juga, ini bisa digunakan sebagai meja. Ini juga meja. Kemudian ini yang kayu-kayu kecil gitu ternyata bisa dimanfaatkan untuk ini bingkai foto, cantik ini. Kemudian ini ada juga kayu dan kemudian disusun menjadi rak pot bunga. Ini ada vas bunga dari kayu. Ini lampu yang buat depan rumah itu ya, bagus. Ini ranting-ranting yang sudah tidak digunakan kemudian disusun, kemudian dilem dan hasilnya cantik. Ini juga ada. Kemudian ini vas bunga berbentuk sepeda, ini bagus. Dan selanjutnya dari bahan logam, ini dari bahan yang sudah tidak dipakai kemudian disusun menjadi mainan. Ini dari rantai sepeda, bisa jadi tempat lilin. Kemudian ini dari sekrup itu jadi bisa mainan antik gitu ya, bisa jadi hiasan. Ini dari kawat, biasa jadi hiasan dinding. Kemudian ini kayak yang tadi, mainan yang antik itu bisa sebagai hiasan juga. Kemudian ini ada ini teknik ukir tekan, nanti bisa dicari di internet. Teknik ukir tekan ini terbuat dari kaleng bekas minuman Fanta atau apa dan yang lainnya itu. Nah ini hasilnya. Kemudian ini dari sekrup yang sudah tidak terpakai disusun kemudian dilem dan hasilnya bisa jadi tempat pensil. Ini hiasan dinding dari rantai. Kemudian ini dari bahan rotan. Kalau rotan memang agak susah dicari, tapi ini cantik-cantik, ini warna-warni, lucu-lucu ya ini. Nah ini ada tempat HP, ini juga dari rotan. Ini di tekniknya dengan cara dianyam. Ini juga, ini hiasan, ini juga hiasan. Nah itu sekian contoh-contoh, beberapa contoh produk kerajinan bahan keras. Jadi kalian dalam membuat produk kerajinan bahan keras itu yang kecil saja, ukurannya minimal 10 x 10 cm, kemudian maksimal 50 x 50, begitu ya. Jadi tugas kalian adalah membuat desain produk kerajinan bahan keras yang ingin kalian buat. Jadi produk kerajinan bahan kerasnya itu dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar lingkungan kalian. Karena saat ini kan kita dianjurkan untuk di rumah aja. Jadi ibu harap kalian bisa memanfaatkan barang atau limbah yang sudah tidak dipakai yang ada di sekitar lingkungan kalian untuk dibuat karya. Simpel nggak apa-apa, yang penting unik. Tugasnya yaitu membuat 2 desain, dibuat pada kertas A4, boleh berwarna, boleh hitam putih. Ibu bebaskan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kemudian di gambar tersebut diberikan deskripsi. Untuk penilaiannya, yang pertama ibu nilai dari segi gambar. Jadi gambarnya itu harus jelas ya dan bisa dibaca. Jadi ketika orang lain melihat itu tidak kebingungan dalam memahami gambarnya. Yang kedua itu keunikan. Jadi ibu nilai dari segi keunikan barang tersebut, pengembangannya apa, di mana. Yang ketiga itu deskripsi. Jadi di bawah gambar nanti diberi deskripsi.
Deskripsinya itu mencakup kegunaan barang tersebut untuk apa, kemudian bahannya apa, dan cara pengolahannya bagaimana. Gitu. Karena kita belajar melalui jarak jauh, jadi tugas desain tersebut ibu anggap sebagai pengganti presensi kehadiran ya. Jadi yang mengerjakan tugasnya ibu anggap hadir, tetapi jika yang tidak mengerjakan tugas ibu anggap tidak hadir. Nanti desainnya difoto, kemudian dikirimkan melalui grup WhatsApp. Nanti akan ibu cek dan beri komentar maupun masukan masing-masing. Tugas ini ibu beri waktu sampai hari Minggu. Kalau ada yang belum jelas atau kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp supaya teman-teman kalian juga lebih jelas. Pesan dari ibu, tetap di rumah saja dan jaga kesehatannya. Manfaatkan waktu luang kalian untuk terus berkarya. Cukup sekian pelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.